Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai hukum Bernoulli. Soal yang pertama, pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Ini gambarnya. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan A. Kecepatan air pada pipa kecil, B. Selisih tekanan pada kedua pipa, C. Tekanan pada pipa kecil. Di sini rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah perbandingan luas penampang, yaitu A1 berbanding A2. Di sini pipa besar dan pipa kecil, jadi sama dengan 4:1. Jadi A1 ini pipa besar, A2 ini adalah pipa kecil. Kemudian posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah. Jadi H1 sama dengan 5 meter dan pipa kecil yaitu H2 sama dengan 1 meter. Kemudian kecepatan aliran pada pipa besar yaitu V1 sama dengan 36 km per jam. Ini kita ubah ke meter per second. Jadi cara pengubahannya yaitu sama dengan 36 km per 1 jam. Ini diubah ke meter per second yaitu sama dengan 36 km ke meter yaitu dikali dengan 1000 jadi 36.000. Kemudian 1 jam ke second adalah 3600. Jadi nolnya bisa dicoret, jadi 360 dibagi 6 adalah 10. Jadi V1-nya sama dengan 10 meter per second. Ini V1-nya. Kemudian tekanannya, tekanan P1 ini atau dalam pipa besar ini yaitu 9,1, jadi P1 sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini tekanannya. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A, kecepatan air pada pipa kecil, jadi V2 sama dengan berapa? Kemudian yang B, selisih tekanan pada kedua pipa. Selisih tekanan ini adalah P1 dikurangi P2 sama dengan berapa? Kemudian yang C, yang ditanyakannya adalah tekanan pada pipa kecil. Tekanan pada pipa kecil ini adalah P2 sama dengan berapa? Kemudian di sini rho airnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ini massa jenis airnya. Kemudian kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi kita jawab yang A. Jadi yang A kecepatan air pada pipa kecil ini yaitu V2. Jadi di sini kita menggunakan rumus kontinuitas yaitu debit aliran pada pipa besar sama dengan debit aliran pada pipa kecil. Jadi di sini rumus kontinuitas adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi yang dicari adalah V2-nya. Jadi V2 sama dengan, jadi A2-nya pindah ke bawah, jadi A1 per A2 dikali dengan V1. Di sini sama dengan perbandingan A1 dan A2 adalah ini 4:1, jadi 4/1 dikali dengan V1-nya adalah 10 meter per second. Jadi di sini 10. Jadi sama dengan 4/1 kali 10 adalah 40 meter per second. Jadi ini kecepatan aliran pada pipa kecilnya atau V2-nya. Kemudian kita akan jawab yang B, selisih tekanan pada kedua pipa. Kita jawab di sini yang B, jadi ini yang B. Selisih tekanan ini kita hitung dengan menggunakan hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli ini adalah P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Jadi di sini, karena di sini yang diketahuinya tekanan, maka kita menggunakan rumus hukum Bernoulli. Ini rumus hukum Bernoulli. Jadi ini rumusnya bisa diubah.
menjadi selisih tekanan yaitu P1 min P2. Jadi P2-nya ini pindahkan ke sini jadi P1 min P2. Kemudian sama dengan setengah rho V1 kuadrat ini kita pindahkan ke sana. Jadi setengah rho, jadi setengah rho-nya ini sama. Kemudian dalam kurung V2 kuadrat, jadi V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Karena di sini V1 kuadratnya pindahkan ke sini jadi negatif, maka di sini negatif, sedangkan setengah rho-nya adalah sama. Jadi kemudian ditambah dengan rho G dikali dengan H2 dikurangi H1. Jadi rho GH1-nya ini pindahkan ke sini jadi negatif, maka yang dikurangi adalah H2 min H1 karena rho G-nya ini adalah tetap. Jadi kita masukkan angkanya di sini. Jadi kita cari yang di sini adalah selisih tekanan. Jadi selisih tekanannya adalah P1 min P2. Jadi sama dengan setengah dikali dengan 1000 dikali dengan V2-nya ini sudah dihitung yaitu 40. Jadi di sini 40 kuadrat dikurangi dengan V1-nya adalah 10 sudah dihitung juga. Jadi 36 km per jam ini adalah 10. Jadi 10 kuadrat ditambah dengan rho-nya 1000 dikali dengan G-nya adalah 10, dikali dengan H2-nya, ini H2-nya yaitu 1, jadi 1 dikurangi dengan H1-nya adalah 5. Jadi di sini sama dengan 1000 dikali setengah adalah 500, di 500 kemudian dikali dengan 40 kuadrat adalah 1600, dikurangi dengan 10 kuadrat adalah 100, jadi ditambah dengan 1000 dikali 10 adalah 10.000, dikali dengan min 4. Jadi 1 dikurangi 5 adalah min 4. Jadi 10.000 kali min 4. Jadi hasilnya di sini 500 dikali dengan 1600 dikurangi 100 adalah 1500. Jadi 500 dikali dengan 1500 hasilnya adalah 750.000. Kemudian dikurangi dengan 10.000 dikali 4. Jadi dikurangi 40.000. Jadi di sini negatif, jadi negatif 4 dikali 10.000 adalah 40.000, jadi negatif 40.000. Jadi di sini dikurangi. Maka hasilnya sama dengan 750.000 dikurangi 40.000 adalah 710.000. Jadi satuannya adalah Pascal. Jadi ini selisih P1 dan P2-nya yaitu 710.000 Pascal. Jadi ini jawaban yang B. Kemudian kita jawab yang C. Yang C ini adalah tekanan pada pipa kecil. Jadi tekanan pada pipa kecil ini adalah P2. Jadi di sini sudah diketahui selisih tekanannya yaitu P1 min P2 sama dengan 710.000. 710.000 Pascal. Ini bisa disederhanakan yaitu sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini penyederhanaannya. Kemudian P1-nya sudah diketahui yaitu 9,1. Jadi di sini 9,1 kali 10 pangkat 5. Kemudian dikurangi dengan P2. Ini P2-nya yang kita cari sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 5. Maka kita pindah P2-nya ke sini. Jadi 9,1 kali 10 pangkat 5 dikurangi dengan 7,1 kali 10 pangkat 5 sama dengan P2. Jadi P2 sama dengan 9,1 dikurangi dengan 7,1 yaitu 2,0 kali 10 pangkat 5. Jadi di sini bisa dikurangi karena pangkatnya sudah sama. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini tekanan pada pipa keduanya. Ini jawaban untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, pipa berjari-jari 15 cm disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 meter per second pada tekanan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, maka berapakah tekanan pada pipa yang kecil? Massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Di sini yang diketahuinya adalah pipa berjari-jari, jadi R1, ini jari-jari R1-nya, yaitu sama dengan 15 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian disambung dengan pipa lain, jari-jari pipa keduanya yaitu R2 sama dengan 5
cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Keduanya dalam posisi horizontal berarti mendatar. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar, jadi pipa besar ini adalah yang jari-jarinya besar, yaitu ini. Jadi R1 berarti ini V1 sama dengan 1 meter per second. Kemudian tekanannya, ini tekanan pipa yang pertama, yaitu pipa besar. Jadi P1 sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian massa jenis airnya, jadi ρ-nya sama dengan 1 gram per cm kubik. Jadi cm pangkat min 3 ini adalah per cm kubik. Jadi ini bisa diubah ke kilogram per meter kubik, jadi sama dengan ini dikali dengan 1000, jadi 1 dikali 1000 adalah 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanyakan adalah tekanan pada pipa yang kecil. Jadi P2 sama dengan berapa? Jadi pipa kecil ini adalah yang kedua, jadi P2 sama dengan berapa? Jadi untuk mencari tekanan ini pada pipa ini, jadi pipanya ada perbedaan jari-jarinya. Jadi ada pipa besar dan pipa kecil. Kemudian ada tekanannya. Maka di sini menggunakan persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Jadi ini rumus hukum Bernoulli atau persamaan Bernoulli. Yang ditanyakan adalah P2-nya. Berarti setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2 kita pindahkan ke sini. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini P2 sama dengan P1 ditambah dengan setengah rho. Jadi dalam kurung, jadi V2 kuadratnya ini kita pindahkan ke sini, maka di sini V1-nya terlebih dahulu, jadi V1 kuadrat dipindahkan ke sini, maka V2-nya adalah negatif. Jadi min V2 kuadrat. Sedangkan setengah rho-nya adalah tetap. Jadi kemudian ini ditambah dengan rho G, karena rho G-nya tetap, yang dipindahkan ini. Jadi di sini H1 min H2. Ini persamaan jadi seperti ini. Di sini kita cari V2-nya terlebih dahulu atau kecepatan pada pipa yang kecilnya dengan menggunakan rumus kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di sini yang diketahuinya adalah jari-jari. Maka jari-jari ini adalah luas penampangnya. Jadi diambil dari luas penampangnya. Luas penampangnya ini berbentuk lingkaran. Maka luas lingkaran adalah pi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan pi R2 kuadrat dikali V2. Jadi pi-nya ini bisa dicoret. Jadi R1 kuadratnya, di sini R1-nya adalah 15. Jadi di sini 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikali dengan V1-nya adalah 1. Jadi sama dengan R2-nya adalah 5. Jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 2. Ini dikuadratkan dikali dengan V2-nya. Ini yang kita cari yaitu V2. Jadi di sini 15 kuadrat adalah 225 dikali dengan 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. Di sini dikali 1 sama dengan ini dikuadratkan adalah 25 kali 10 pangkat min 2 kuadrat adalah min 4 dikali dengan V2. Jadi di sini 10 pangkat min 4, ini 10 pangkat min 4, ini bisa dicoret. Jadi V2 sama dengan, jadi V2-nya adalah 225 dibagi dengan 25. Di sini 225 dikali 1 adalah tetap, jadi 225 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 9 meter per second. Jadi ini kecepatan V2-nya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan P1-nya yaitu 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5 ditambah dengan setengah dikali rho. Rho-nya adalah 1000. Jadi ini dikali 1000.
kemudian dikali dengan V1 kuadrat, V1-nya adalah 1, jadi 1 kuadrat, dikurangi dengan V2 kuadrat adalah ini V2-nya, yaitu 9, jadi 9 kuadrat, ditambah dengan rho-nya di sini 1000, dikali dengan G-nya adalah 10. Jadi di sini H1 dan H2 ini adalah sama, maka H1 ini H dikurangi dengan H2 ini H, karena diletakkan mendatar, jadi H1 sama dengan H2. Jadi ini H1 dan H2-nya adalah sama, maka di sini H1 dikurangi H2 adalah 0. Jadi di sini 10 pangkat 5 ditambah dengan 1000 dikali setengah adalah 500. Ini 500 dikali dengan 1 kuadrat adalah 1, dikurangi dengan 9 kuadrat adalah 81. Di sini ditambah dengan ini karena di sini adalah 0, jadi dikali 0 ini, maka di sini adalah 0. Maka hasilnya di sini sama dengan 10 pangkat 5 adalah 100.000, jadi 0-nya ada 5, jadi ini 100.000. Kemudian di sini 1 dikurangi 81 adalah negatif 80. Maka 80 dikali 500 adalah di sini adalah hasilnya negatif, karena di sini hasilnya negatif, jadi ini dikurangi 80 kali 500 adalah 40.000. Jadi 40.000, jadi 100.000 dikurangi 40.000 adalah sama dengan 60.000. Satuannya di sini satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat. Jadi di sini satuan tekanannya adalah Newton per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat ini sama dengan Pascal, jadi 60.000 Newton per meter kuadrat atau 60.000 Pascal. Jadi ini tekanannya. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai hukum Bernoulli.